Dan ini adalah pertemuan pertama kita untuk tafsir Al-Quran, tadarus dan tadabbur Al-Quran. Karena hari Rabu yang lalu kita mulai membukanya dengan mengundang penceramah tamu. Kemudian pada kesempatan malam hari ini adalah merupakan pertemuan pertama kita untuk melanjutkan surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ini masih ada 3 kali pertemuan lagi, karena surat Al-Maidah ada 115 ayat dan kita persis pada bulan Ramadan yang lalu menyelesaikan sampai ayat 100. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan ayat 101 sampai 105. Kita ulangi lagi, pada malam hari ini kita meneruskan ayat 101 sampai 105. Jadi Bapak Ibu yang ingin membaca kitab suci Al-Qur'annya dipersilakan membuka surat 5. Surat Al-Maidah ayatnya 101 sampai 105. Bersama kita sudah ada Ustaz Safi Soleh dari Singapura. Kita meminta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga beliau tidak kedatangan tamu, karena biasanya kalau di Singapura masih beraya sekarangnya. Insyaallah. Iya, jadi kita minta kepada beliau membacakan kepada kita surat Al-Maidah ayat 101 sampai 105. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke screen dan mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها إن بدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن لكم ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم
فأصبحوا بها كافرين قد قد أتاها من قبلكم ما فأصبحوا biha كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ما ja'alallahu bahiratan على wala سائبة ولا وصيلة ولا حميم ولكن الذين كفروا ولا ولا wala wasilatin wala الذين كفروا innalladzina kafaru ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن innalladzina kafaru كفروا yaftaruna يفترون ala الكذب Allahil وأكثرهم لا يعقلون وأكثرهم لا ya'qilun. يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول وإذا وإذا قيل وإذا لهم تعالوا تعالوا إلى ما ما أنزل أنزل الله الله وإلى الرسول الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا قالوا حسبنا ما ما وجدنا وجدنا عليه عليه آباءنا آباءنا أولو كان آباؤنا يعلمون شيئا ولا يهتدون أولو أولو ولو كان كان آباؤهم لا لا يعلمون يعلمون ولا شيئا لا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يضركم من لا إذا هديتم تالله مرجعكم جميعا فينبئكم
بما كنتم تعملون إلى إلى الله الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم ما بما كنتم كنتم تعملون تعملون صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله العلي العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول على رسول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira, jazakumullah khairal jaza kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh dari Singapura, yang telah memandu kita, mengajarkan kepada kita, memperdengarkan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita menjadi amal jariah bagi beliau dan menjadi setiap hurufnya nantinya menjadi pintu-pintu masuk ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan ayat-ayat yang Bapak Ibu baca tadi menjadi asbab Allah membuka pintu-pintu hidayah bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga selalu menempuh jalan yang benar untuk dekat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan surat Al-Maidah. Jadi terakhir surat Al-Maidah kita baca sampai 100. Surat Al-Maidah ini adalah surat yang kelima. Al-Maidah secara bahasa artinya hidangan. Surat ini turunnya di Madinah, maka dipanggil atau disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 120 ayat. Dan terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-100 ya. Ayat yang ke-100 berbicara tentang perbedaan antara yang buruk dan yang baik. Jadi yang bersih dan yang kotor. Ya. Berdasarkan ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu, katakanlah Muhammad, la yastawil khabithu wat tayyibuh. Tidak sama antara al-khabith yang kotor dan yang baik, yang benar dan yang salah. Kata al-khabith ini kotor, bisa kita kembangkan antara yang bengkok dengan yang lurus, antara yang buruk dan yang baik, antara yang salah, yang keliru dengan yang benar. Jadi ini bisa ke sana semuanya. Karena ayat-ayat seperti ini berbeda-beda kata-katanya, tapi maknanya ke arah yang sama, yaitu bahwa dalam kehidupan kita ini selalu ada dua pilihan, baik dan benar, hak dan batil. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ar-rusyd dan ghayy. Rusyd itu adalah jalan yang masuk akal, ghayy jalan yang tidak masuk akal. Jadi jelas namanya di sini buruk dan baik. Walau aja bakal kasratul khabisi, walaupun yang buruk itu memukau, menarik hati kita, tetap tidak bisa menjadi benar. Jadi yang buruk itu walaupun menarik hati tetap buruk, tidak menjadi baik hanya karena membuat tajuk hati kita. Fattaqullah ya ulil albab, maka bertakwalah kepada Allah wahai ulul albab. Sampai ulul albab orang yang selalu menggunakan akal pikirannya. Karena hanya dengan bertakwa, dengan menggunakan akal pikiran, la'allakum tuflihun. Kenapa ayat ini muncul? Karena ayat sebelumnya kan berbicara tentang Millah Ibrahim, Mekah, pusatnya di Mekah. Lalu kemudian Nabi datang mengembalikan fungsi itu
Tapi tugas Nabi hanya menyampaikan, tidak lebih dari itu. Mari kita lihat dulu ke atas biar kita nyambung dengan sebelumnya ya. Kita mulai dari sini dulu ya. Ini dia. Kita mulai dari sini. Allah berfirman, Ja'alallah ini ayat 97. Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram. Baital Haram qiyamal linnas. Sebagai tempat untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan hanya bisa tegak apabila manusia menghilangkan seluruh kepentingan. Dan tanda manusia menghilangkan kepentingan ketika kembali kepada rumah Allah, Al-Bait Al-Haram. Rumah yang mendatangkan kemuliaan. Wasyarul haram, wal-hadiyah, wal-qalaidah, dan seterusnya. Kita lanjut saja. Mohon maaf, sekalian batuk. Verse 98, I'lamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah kalian semuanya bahwa sungguhnya Allah itu syadid. Artinya kalau kita tidak kembali kepada Allah dengan benar, berarti kita kembali kepada Allah dengan tidak benar. Karena tidak ada yang tidak bisa kembali kepada Allah. Hanya yang kembali kepada Allah dengan membawa kotoran, atau kembali kepada Allah dengan kesucian, kebersihan tadi. Jadi ilamu anallah syadidul iqab. Ketahuilah bahwa kehidupan itu ada akhirnya, ada ujungnya, ada endingnya. Wa anallah ghafurun. Tapi ingat juga, kalau kita salah di tengah jalan baru kemudian kembali kepada jalan yang benar, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baru kemudian Rasul hanya menyampaikan. Ma'ala Rasul illal balagh. Tiadalah kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan saja. Allah ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Ingat, Allah tahu apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, itu Allah tahu. Dan apa yang kita telah sampaikan juga Allah tahu. Kesamaan antara keduanya Allah tahu. Perbedaan antara keduanya juga Allah tahu. Terus ayat 100 tadi. Ya, ini tadi ayat 100. Ya. Nah, jadi kita sudah sampai tadi di sini. Jadi kita Jadi kita sudah sampai tadi di sini, perbedaan antara yang bersih dengan yang baik. Nah, ini. Jadi Allah mengatakan kita harus menggunakan akal pikiran, karena akal pikiran itu yang bisa membedakan al-khabis dan al-thayyib. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 101. Nah, Bapak, Ibu-Ibu bisa melihat ini. Ini mungkin kalau di Singapura atau Malaysia mungkin tidak pernah kelihatan hal seperti ini. Kalau di Singapura pasti tidak ada lah kayak gini. Kalau di Indonesia Bapak sekalian banyak yang seperti ini. Nah, apa artinya jemaah sekalian? Ini artinya kelihatannya cepat, tapi ini berbahaya. Pertama melanggar, yang kedua berbahaya ini. Ya safety-nya tidak ada. Kalau ada apa-apa ya gimana sih menyelamatkan dirinya? Jadi oleh sebab itulah Allah menganjurkan kita untuk sabar dan teratur. Misalnya dengan sedikit-sedikit membawanya, tapi teratur. Ya, jangan sampai seperti ini. Apa hubungannya dengan ayat berikut ini? Ayat berikut ini mengatakan kepada kita bahwa agama itu tidak menjadi beban bagi kita. Karena Allah tidak menginginkan kita menciptakan beban bagi diri kita sendiri. Ingat jemaah sekalian doanya di dalam surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina. Jemaah sekalian mohon maaf kalau agak tersendat ini habis makan obat. Jadi Rabbana la tahmil alaina isran kama taladzim kabina. Ya Allah, janganlah Engkau membebankan kepada kami yang tidak mampu kami pikul. Jadi itu kan artinya kita disuruh memikul beban sudah dengan kemampuan kita. Apalah artinya begini banyak, tapi nanti menjadi mendapatkan kecelakaan, apalagi juga melanggar. Di Jakarta kemarin sebelum Ramadan, sebelum Lebaran, ya, pas hari Lebaran, kalau tidak salah atau 1 hari sebelum Lebaran, ada kecelakaan di jalan tol, highway, Grand Max yang seharusnya diisi cuma 7 orang, diisi 12 orang. Ya, yang sopirnya juga yang seharusnya Jakarta Ciamis kalau tidak salah itu cuma harusnya dalam 1 hari maksimal 2 kali. Tetapi ini berkali-kali dia untuk mengejar
mengejar pendapatan karena kan musim penumpang. Ya, tapi apa yang terjadi kemudian, kesehatannya tidak kuat, kehilangan kontrolnya, akhirnya kemudian memasukkan mobilnya tanpa sadar ke jalur orang lain. Akhirnya kemudian tabrakan dengan bus besar, terbakar, dan 12 orang yang ada di atasnya terbakar, semuanya hangus, meninggal dunia. Nah kan seperti ini. Dari sering sekali seperti ini kita dengarkan. Kapal-kapal laut yang bawa penumpang biasanya kalau begitu tenggelam baru ketahuan bahwa ternyata penumpangnya melebihi yang terdaftar di dalam daftar buku penumpang. Ya. Dalam daftar buku penumpang sekian, ternyata isinya di atas jauh lebih banyak. Ya. Nah ini ada sering sekali terjadi seperti ini. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Wahai orang beriman, latas alu. Kata-kata latas alu ini bisa mengatakan, bisa diartikan janganlah menanyakan, bisa juga jangan meminta. Ya. Jadi bisa diartikan latas alu itu jangan bertanya, bisa juga jangan meminta. Ya. Meminta itu kan is'al, soal. Menanyakan sesuatu soal. Meminta juga itu soal juga, minta juga. Sailin itu orang minta. Jadi latas alu anasyi'a intu badalakum tasukum. Jadi janganlah kalian menanyakan sesuatu yang sesuatu itu badalakum kalau disampaikan, diungkapkan kepada kalian, tasukum menjadi beban bagi kalian, menyusahkan kalian. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita meminta sesuatu yang masuk akal, yang rasional, yang benar. Kita minta sesuatu yang masuk akal. Yang kedua, kita bertanya sesuatu juga yang bisa kita laksanakan. Jangan kita bertanya sesuatu pada sesuatu yang sebetulnya di luar kemampuan kita. Sering sekali kita dengarkan, saya kebetulan sering ceramah diundang. Di pertanyaan-pertanyaan sekarang muncul, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita nanti sholat dia di bulan? Saya bilang, Bapak Ibu kapan ke bulannya? Enggak, cuma nanya. Nah itu kan tidak ada hubungannya. Jadi masih jauh. Kata orang Indonesia, Belanda masih jauh sudah bertanya tentang sholat di bulan. Sampai sekarang belum ada orang ke bulan. Kalau ada dikatakan, itu dikatakan. Belum ada buktinya. Karena kalau sudah ada pernah ke bulan, pasti berulang-ulang orang ke bulan. Sampai sekarang nggak pernah lagi ada. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya. Jangan meminta, jangan menanyakan sesuatu. Intu badalakum kalau diterangkan kepada kalian, tasukum menyusahkan kalian. Wa in tas'alu, apalagi kalau kalian menanyakan itu ketika Al-Quran sedang turun, hina yunazzalul Quran. Jadi kalau menanyakannya pada saat Al-Quran turun, itu badalakum, maka bisa saja diterangkan kepada kalian. Afallahu anha. Ya. Allah maafkan kalian. Kita bisa dimaafkan, tetapi maksudnya dalam pertanyaan-pertanyaan yang ternyata kita tidak mampu tikul jawabannya, Allah bisa maafkan, tapi tetap salah, ya, tetap keliru. Artinya ini tidak boleh kita melakukan itu. Jadi intinya di sini tidak boleh meminta sesuatu yang di luar kemampuan kita. Jadi jangan kita berbuat sesuatu melampaui kemampuan kita. Karena kalau kita tidak mampu memikulnya, terutama batin kita, jiwa kita, ini bisa berbahaya. Makanya doanya tadi, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamalta alladziina min qablana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. La tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah kau mikulkan kepada kami beban yang tidak sanggup kami pikul. Jadi jangan minta sesuatu. Jadi wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Kalau sudah terlanjur, artinya kita belum mampu melakukan sesuatu, kita minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Tapi intinya di sini adalah kalau kita belajar dimanapun, apapun, marilah kita bertanya sesuatu yang memang kita butuhkan. Makanya kan sering kita sampaikan sih, kalau ada yang bertanya tentang orang lain, kenapa mesti orang lain yang kita tanyakan? Marilah kita menanyakan tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kalau agama, marilah kita tanyakan apa yang jiwa kita butuhkan, bukan orang lain.
Karena kita beragama, belajar agama bukan untuk orang lain, untuk diri kita masing-masing. Bahkan kalau kita suami istri, kita belajar bukan untuk suami kita, bukan untuk istri kita, bukan untuk anak kita, tapi untuk diri kita. Ya. Jadi untuk diri kita. Karena bagaimana kita bisa memberikan terang kepada anak, istri, suami, kalau jiwa kita sendiri belum menyala, belum ada terangnya. Maka kita belajar agama itu untuk membuat terang jiwa kita, membuat terang hati kita. Dan dengan terangnya hati kita, kita bisa menerangi orang yang paling dekat dengan kita. Seperti itu. Jadi intinya di sini adalah larangan tadi, la tasalu. Jadi penekanannya ada di sini Pak sekalian ya. Penekanannya di sini, la tasalu. Ya. Apapun juga, jadi kalau diterangkan kepada kalian, menjadi menyusahkan kalian. Jadi Allah tidak menginginkan kita susah. Ingat waktu kita masih bahas Ramadan, di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kalian dengan Ramadan, dengan puasa, dengan agama, al-usra, kesulitan. Tapi yang Allah inginkan adalah al-yusra. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan dari kita adalah yusr, bukan ausr. Bukan kesulitan, tetapi kemudahan. Jadi agama itu justru membuat hidup kita jadi mudah, jadi enak. Cuma memang untuk membuat kita jadi enak ya, memang terkadang harus ada pengorbanan. Contohnya saja. Tapi pengorbanan itu juga nyaman, enak juga. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita lapar. Supaya kita kuat, sehat, kan harus makan. Terkadang ini kan makan kelihatannya ada bebannya. Kita harus cuci beras, memasak, nanti habis itu cuci piring. Kemudian kita juga harus cari uang untuk beli beras. Kan itu kelihatannya susah. Tetapi ya hanya dengan cara begitu kita bisa makan. Dan kalau kita tidak makan ya tidak bisa meneruskan kehidupan kita. Tapi tujuannya adalah agar mudah sebetulnya, bukan persulit kita. Makanya terkadang untuk sampai kepada mudah itu butuh pengorbanan namanya. Maka dikatakanlah di surat lain, inna ma'al usri yusra. Dengan pengorbanan itu akan muncullah al-yusra. Dengan menggali tanah akan keluar mata air. Ya, seperti itu. Dengan mengayak tanah akan keluarlah permata. Dengan mengayak tanah keluarlah emas. Seperti itu. Jadi harus ada usaha. Kalau tidak ada usaha, ya tidak bisa. Ini kita lihat di sini, Mas kalian. Kita ambil contoh di sini. Nabi Nuh yang meminta sesuatu. Allah berfirman, qala ya Nuh. Allah berfirman, ya Nuh, wahai Nuh. Innahu laisa min ahlika. Sungguhnya dia, anakmu yang kamu minta keselamatannya itu, laisa min ahlika, dia bukan keluargamu lagi. Walaupun anakmu, tapi dia keluar dari kategori ahlika. Ini bukan ahlika lagi, laisa min ahlika. Bukan dari ahlika, keluargamu. Apa sebabnya? Innahu amalun ghairu saleh. Karena amal perbuatannya tidak saleh. Jadi ketika dikatakan ahlul baitnya Nabi, maka harus terutama yang amalnya saleh, bukan ghairu saleh. Yang tidak ada rijis, yang tidak ada kotoran padanya, tidak ada kebengkokan. Jadi ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu saleh. Maka mengatakan fala tas'alni. Fala tas'alni, janganlah kau menanyakan kepadaku. Nah ini, janganlah kau minta kepadaku. Ini tas'alni menanyakan atau minta kepadaku. Ma laisa laka bihi ilm. Tidak ada ilmu padanya. Coba Bapak sekalian ayat-ayat seperti ini jangan dilewatkan begitu saja. Ini perlu kita renungkan.
perlu kita renungkan. Ya. Apa yang kita renungkan Bapak sekalian? Bukankah kalau kita bertanya justru karena kita belum tahu? Kan begitu Bapak sekalian. Tapi berdasarkan ayat ini justru mengatakan jangan tanyakan kepadaku tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Nah, kita disuruh bertanya padahal sudah ada ilmunya. Jangan tanyakan kepadaku sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, kan harus berilmu. Nah, kalau sudah berilmu, untuk apa bertanya lagi? Kan begitu Bapak sekalian. Coba deh kita renungkan ayat ini. Bukankah kita bertanya karena kita ingin mengetahui, kita ingin berilmu? Tapi kenapa ayat ini berkata, "Fala tas'alni ma laisa ba'laka bihi ilm." Janganlah kau tanyakan kepadaku apa yang kamu tidak punya pengetahuan dengannya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, yang dimaksud pengetahuan di sini adalah pengetahuan pendahuluan. Karena yang disebut dengan berpikir itu adalah kerja akal dari pengetahuan yang sudah ada menuju kepada yang belum ada. Dari sesuatu yang kita sudah ketahui menuju kepada sesuatu yang belum diketahui. Jadi harus berangkat dari sesuatu yang kita sudah ketahui dulu. Kalau tidak berangkat dari sesuatu yang kita tidak ketahui, ya berarti pertanyaannya itu pasti tidak ngerti juga buat apa dia nanya. Jadi harus ada pengetahuan pendahuluan. Harus ada premis pendahulunya namanya. Baru kita bisa bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam wilayah panca indera, kalau bahasa kerennya dalam wilayah empirikal, maka yang kita tanyakan itu adalah sesuatu yang kita lihat, yang memang ada faktanya, kelihatannya, baru kita tanya kenapa dia. Misalnya ada orang jatuh, baru kita tanya kenapa dia jatuh, berapa korbannya, kan harus ada dulu. Itu yang disebut tadi dengan pengetahuan pendahuluan juga. Jadi dalam wilayah panca indera harus ada kejadiannya, harus ada ilmunya dulu baru kita tanya. Nah, kecuali kalau wilayahnya bukan wilayah panca indera, hanya adalah wilayahnya adalah wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera, tidak empirikal, ya kita harus memang benar-benar dari nol pertanyaan itu. Apa sebabnya? Karena kalau di dalam wilayah panca indera, kalau dalam kaidah pengetahuan, namanya pendekatannya deduktif. Pendekatannya induktif, tapi kalau dalam wilayah non materi yang tidak dijangkau oleh panca indera, itu dari wilayahnya adalah deduktif namanya. Kita tidak bicara panjang lebar tentang intinya. Kalau induktif itu dari sesuatu yang sudah ada partikular menuju kepada kesimpulan yang lebih besar, ya universal. Sedangkan sebaliknya kalau deduktif dari yang universal menuju kepada yang partikular, ini terbalik. Nah, makanya kita lihat ini adalah surat Hud, ya. Wala tas'alni ma laysa ka bihi ilm. Inni aiduka an takuna minal jahilin. Atau mengatakan saya ya mengajarkan kepada kamu untuk tidak menjadi orang yang jahil, bodoh. Jahil itu lawan daripada akilin. Kita lihat. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya kita kata Nabi Nuh mengatakan, mengajarkan kepada kita, qala rabbi wa tuanku, inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Karena Nabi Nuh mengajarkan kepada kita, wahai Tuhanku, saya sekarang berlindung kepada kamu untuk bertanya. Maksudnya agar tidak bertanya pada sesuatu yang saya tidak punya ilmunya. Ya. Nah, jadi sementara ada juga ayat di sini. Coba lihat. Surat Al-Kahfi ayat 71, pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, coba kita baca ayat ini. Qala Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Fa in tabatani, kalau kamu nanti ikut sama aku, fala tas'alni an syai'in." Jangan kau tanyakan kepadaku sesuatu. Jadi jangan tanya sesuatu. Kalau dalam wilayah spiritual, dalam wilayah non materi, kita jangan bertanya sesuatu. Hatta uhditha, sampai aku yang menceritakan laka kepada minhum dzikra. Jadi artinya apa? Tugas kita dalam wilayah spiritual adalah mensucikan jiwa sampai Allah meletakkan ilmu itu padanya.
Namanya ilmu huduri. Ya, gitu. Jadi beda tadi dengan ilmu empirik. Kalau ilmunya adalah ilmu spiritual, ilmunya adalah non materi, kuncinya adalah mensucikan hati kita. Kan dua ilmu kan ada dua macam. Ilmu usuli dan ilmu huduri. Ini adalah bicara tentang ilmu huduri. Jadi Fadi tabat tadi, wala tas'alni, jangan tanya kepada saya. Ansyain tentang sesuatu hatta uhdis laka minhu dzikra. Sampai aku menceritakan kepadamu dzikra, isi pelajaran ilmu yang ada di dalam kejadian-kejadian tersebut. Nah, seperti itu. Jadi saya kira jelas dari dua pendekatan ini. Kita kembali ke sini. Kembali ke sini. Jadi kayak saya kira kita sudah selesai di sini. Ada salah kaum min qablikum. Kaum sebelum kalian juga melakukan pertanyaan yang sama juga. Asbahu, tapi apa yang terjadi kemudian? Asbahu biha kafirin, tapi kemudian dia mengingkari jawaban atas pertanyaan itu. Ya, coba. Jadi kaum sebelum kamu, wahai Musa, ini adalah dia Nabi Nuh. Mbak Uya minum dulu. Ada salah kaum min qablikum. Kaum sebelum kalian juga menanyakan, melakukan hal yang sama. Tapi apa yang terjadi kemudian? Karena dia sebetulnya tidak siap menerima, begitu disampaikan jawabannya, asbahu biha kafirin. Kemudian menjadi ingkar. Karena ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebaiknya menanyakan apa yang kita butuhkan. Ya, ulangi lagi kita sampaikan, kita menanyakan apa yang kita butuhkan. Jangan tanyakan apa yang kita tidak butuhkan. Makanya berkali-kali kita sampaikan di tempat ini, kalau kita menanyakan tentang orang lain, adalah kita menghentikan. Kadang kita bertanya, Ustadz, bagaimana itu teman saudara kita di sini? Kenapa mesti kita tanyakan saudara kita di sana? Kita tanyakan diri kita apa yang kita butuhkan. Karena agama itu untuk diri kita, untuk kepentingan diri kita, untuk kita laksanakan, untuk kita ketahui dan laksanakan. Jadi kada salah qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Ya. Tapi ujung-ujungnya ya mereka ikan atas jawaban tersebut. Jadi kan sudah repot-repot, ya sudah repot-repot, ya sudah repot-repot menanyakan, habis itu dijawab dia tidak gunakan juga. Mohon maaf juga Surabaya, kita sering menyampaikan di apa namanya di grup kita ini di kajian kita kajian Al-Quran Al-Baru ini sering ada minta, Ustadz kita belajar filsafat. Begitu kita bikin filsafat nggak pernah kelihatan lagi. Ustadz kita belajar bahasa Arab. Begitu kita bikin ke bahasa Arab nggak kelihatan lagi. Oh gitu mas sekalian. Jadi artinya jangan-jangan dia tidak butuh sebetulnya. Kalau kita butuh kan ada spirit, ada keinginan yang kuat ya untuk melakukan itu. Nah, jangan sampai kita menjadi seperti ini. Ketika diberikan justru dia kafir, ingkar. Nah, jangan seperti itu. Jadi pada salah kaum min qablikum summa asbahu biha kafir. Saya kemudian dia menjadi kafir, ingkar kepada jawaban atas pertanyaan tersebut. Ini Bapak sekalian pasti teringat dengan patung-patung ini adalah berhala-berhala yang orang dulu sembah. Ya. Berhala-berhala ini kan sebetulnya adalah mitos. Mitos itu adalah cerita-cerita yang tidak berdasar. Mitos itu mitis, ya, mitos. Cerita-cerita tapi tidak ada dasarnya, tidak sesuai dengan aslinya, faktanya. Itu mitos namanya. Seperti katakan bahwa patung ini Tuhan bisa membantu kita, itu kan mitos. Nggak ada faktanya kalau dia bisa membantu kita. Wong dia sendiri dibuat, tidak bisa menolong dirinya. Coba
Coba patung ini suruh apa namanya? Coba patung ini suruh membersihkan dirinya kan nggak bisa. Berdebu nggak bisa, dia harus dilap. Nah, jadi contohnya kayak gitu-gitu tuh. Misalnya ada data Nabi Ibrahim memukul yang kecil, ya. Apakah yang lain bisa membelanya? Nggak bisa. Oh gitu. Karena kan artinya hanya mitos dari Tuhan. Karena bahasa kita kalau Tuhan itu kan serba bisa. Tuhan itu serba bisa, super. Nah, tapi begitu di ini dipukul satu sama Nabi Ibrahim, baru digantung kapaknya di sini, di lehernya yang paling besar. Begitu ada orang datang, siapa yang melakukan ini, nggak ada yang bisa ngomong. Nah itu kan namanya mitos. Tuhan tapi tidak tahu. Tuhan tapi tidak bisa ngomong, kamu gitu. Jadi dengan demikian, ini adalah mitos-mitos. Dan ini, mitos-mitos seperti ini menjangkau banyak hal. Bukan hanya patung-patung, tapi juga pada hewan-hewan ternak, pada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, kejadian-kejadian alam, terkadang dibikinkan mitos-mitos. Ya. Nah, Allah berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala wasai wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin." Jadi Allah tidak pernah menjadikan hal-hal seperti ini. Allah tidak pernah membuat mitos-mitos tentang bahira, tentang sa'ibah, tentang wasilah, tentang hamin, tentang ham. Apa itu bahira? Nah kita lihat dulu. Ini mitos-mitosnya aja mas kalian ya. Ini kan mitos nih. Apa itu bahira? Nah kita lihat sini. Ini bahira. Ya. Bahira adalah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Jadi unta betina telah melahirkan, beranak melahirkannya 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Kan berarti 1, 2, 3, 4 betina semua. Ingat kalau kita beternak, investasi terbesar itu betinanya. Karena betinanya yang melahirkan. Ya, dia yang berketurunan. Makanya dalam peternakan itu ada perbandingannya tuh. Cukup satu jantan harus betinanya misalnya sampai 20-30 ekor misalnya. Kenapa? Karena betinanya harus banyak kalau mau berkembang biak. Kalau jantan yang nggak berkembang biak, kenapa? Begitu dewasa disembelih dijual udah habis. Tapi kalau betina sampai di sini artinya melahirkan 5 kali. Kan berarti telah melipat gandakan diri menjadi 5 kali. Ya. Ada regenerasinya 5 kali. Kalau 20 misalnya kita punya onta, masing-masing melahirkan 5 kali, terus dapat 100 onta. Seperti itu. Jadi unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan, terakhirnya jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya. Kenapa dibelah telinganya? Diberi tanda. Kalau onta ini adalah onta bahira. Artinya onta betina yang telah melahirkan 5 kali dan anak yang terakhir adalah jantan yang dikasih tanda di telinganya. Ya. Lalu dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tak boleh diambil air susunya, tidak boleh dijadikan onta perahan. Ya. Dianggap bebas. Ya. Kenapa? Karena dia telah memberikan partisipasi yang begitu besar. Nah, ini namanya disakralkan, dikeramatkan. Jadi onta keramat namanya bahirah. Kemudian Tuhan juga tidak menjadikan sa'ibah. Apa itu sa'ibah? Nah, kita lihat. Sa'ibah ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasanya bernazar. Nazar karena nanti perjalanan saya berhasil, atau nazar saya terwujud, atau cita-cita saya terwujud, keinginan saya terwujud, hajat saya terpenuhi, maka akan menjadikan unta saya sebagai sa'ibah. Sa'ibah tadi atas ini sa'ibah. Ya. Apabila maksud atau tujuan perjalanannya berhasil dan selamat. Nah, jadi jadikanlah unta itu sa'ibah. Jadi nazar. Jadi jadikan sa'ibah namanya. Nanti dikeramatkan juga, nggak boleh diganggu juga. Kemudian yang ketiga, wala wasilatin.
dan tidak juga Tuhan menciptakan wasilah. Wasilah dalam pengertian di sini hewan-hewan ya. Kalau wasilah dalam pengertian Nabi ya. Apa itu wasilah? Nah, kita lihat. Nah, wasilah ialah seekor domba betina yang melahirkan anak kembar. Domba betina melahirkan anak kembar. Kembarannya adalah terdiri jantan dan betina. Mudah-mudahan ini di jemaah kita ada juragan domba kita hadir ya, supaya tidak menjadikan dombanya nanti wasilah. Jadi seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Ya. Maka yang jantan ini disebut wasilah, ya, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Jadi tidak boleh disembelih. Yang ada adalah dilepaskan tapi dianggap sebagai persembahan kepada berhala. Ya. Jadi dipersembahkan kepada berhala dalam pengertian tidak boleh disembelih. Ya. Tapi misalnya kalau biasa Bapak Ibu lihat berikan sajen kepada berhala-berhala, itu sajennya tidak boleh dimakan, itu hanya untuk berhala saja. Nah begitu juga di sini domba itu tidak boleh disembelih. Ya. Yang terakhir tadi di sini adalah walaham. Ya. Adalah walaham, Tuhan dia tidak menciptakan ham. Ya, ini mitos juga. Mari kita lihat. Ham ialah unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat lagi. Jadi unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat lagi. Apa sebabnya? Karena telah dapat membuntingi ya, unta betina 10 kali. Jadi kalau ada unta jantan yang telah membuat mengandung 10 unta betina, dianggap unta jantan itu adalah ham. Kasih tanda juga biasanya baru dilepaskan. Tidak boleh diganggu-gugat juga, dikeramatkan juga. Kenapa? Unta ini bukan sembarang unta. Bayangkan bisa membuat hamil 10 betina. Ya. Unta betina 10 kali. Bukan 10 betina, unta betina 10 kali. Bayangkan unta betina 10 kali. Ya. Bagaimana kalau unta betinanya itu 10 pula? Jadi 100 langsung. 10 unta betina masing-masing hamil 10 kali. Ya. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, unta jantan seperti ini namanya ham. Nah, ini semuanya adalah kepercayaan tidak berdasar pada faktanya. Makanya Bapak Ibu yang sangat berbahagia, dengan segala hormat kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama Hindu misalnya, mereka tidak memakan juga hewan tertentu, katakanlah sapi. Kita juga tidak makan hewan tertentu, katakanlah babi, tapi alasannya berbeda. Kalau alasannya saudara-saudara kita di Hindu itu kan karena onta itu adalah keramat, karena merupakan onta kendaraannya dewa. Sedangkan kalau kita, babi kenapa tidak dimakan? Karena dianggap kotor. Jadi alasannya beda, karena dianggap kotor, makanannya sembarangan. Gitu. Nah jadi ini adalah 4 tadi, bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Walakin alladzina kafaru, akan tetapi orang kafir itulah yaftarun, mengada-adakan. Jadi mereka lah yang mengada-adakan, dibuat-buat ini, yaftaruna. Yaftarun alallahil kadhiba, membuat kedustaan atas nama Allah. Ya, seakan-akan itu Allah yang membuat begitu, padahal itu karangan mereka. Iftira namanya, mengada-adakan. Waqtaruhum la yaqilun. Nah, itu dia. Yaqilun tidak menggunakan akalnya. Jadi kebanyakan mereka itu tidak menggunakan akal, la yaqilun. Jadi makanya tadi bersama di atas dengan ulul albab. Jadi apabila tidak menggunakan akal, orang cenderung membuat cerita yang tidak masuk akal. Orang sakit disentuh dengan jin. Sudah berdosa kepada jin, sudah berdosa dengan mengarang sesuatu, mengadakan berdosa kepada jin. Jin tidak ngapa-ngapain, dituduh-tuduh membuat sakit orang. Coba. Ini fitnah namanya, fitnah jin. Ya, memfitnah jin. Menuduh yang tidak berdasar. Jadi walakin alladzina kafaru yaftarun 'alallahi al-kadziba wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka melakukan itu karena tidak menggunakan akalnya, ini la yaqilun.
layak, tidak menggunakan akal. Makanya jemaah sekalian berbahagia, mari kita selalu menggunakan akal kita. Ini kita lihat di sini. Nah, bahkan ketika mereka berbuat buruk pun juga mereka alamatkan kepada nanti ikut-ikutan saja kepada orang tua mereka. Jadi iftira. Mereka itu iftira mengada-adakan karena dia diikuti daripada orang tua mereka. Mari kita lihat dulu berikutnya. Ini dia. Maka bagaimana menyelesaikan? Bagaimana menghilangkan mitos-mitos seperti itu? Satu tadi ya, kilon menggunakan akal. Yang kedua adalah kitab suci. Karena akal itu adalah indera yang keenam, indera itu adalah butuh alat lain untuk digunakan. Misalnya mata butuh cahaya, kuping butuh gelombang suara. Nah, bagaimana dengan akal? Dia butuh cahaya. Nah, Al-Quran adalah cahayanya. Jadi ada dua yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah akal sebagai mata hati, sebagai indera yang keenam. Yang kedua adalah kitab suci sebagai cahaya nur. Ya. Di dalam mengatakan wa idza qila lahum, tadi yang ikut-ikut tadi, mengada-adakan sesuatu, membuat-buat mitos-mitos. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan. Perhatikan. Dipanggil ta'alau, mari sini. Ya, ta'alau. Kita pergi ke kemana? Ma anzalallah ini. Ma anzalallah. Jadi kita satu tempat ini. Apa-apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Apa-apa yang Allah turunkan berarti Al-Quran, kitab suci. Ya. Wa ila rasul, dan kepada rasul, sunnahnya, hadisnya yang sahih. Marilah kepada apa yang Allah turunkan dan kepada rasul, mencontohkan kepada kita. Ya. Ini adalah kitab suci, ini adalah hadis, sunnah, atau kasunan. Ya. Kalau mereka menjawab, nah, coba apa jawaban mereka? Jawaban mereka, hasbuna, cukuplah bagi kami, mawajadna alahi aba'ana, apa yang kami temukan atasnya dari orang tua kami, jadi cukup. Apa yang kita temukan dari ayah-ayah kami, aba-aba kami. Hasbuna mawajadna alahi aba'ana, cukuplah bagi kami apa yang kami temukan dari orang-orang tua kami. Sampai di sini pernyataan mereka. Tuhan berkata, awalau, apakah mereka akan mengikuti orang-orang tua mereka, walaupun, meskipun, karena abahum, orang-orang tua mereka itu layak lamuna syai', tidak memiliki pengetahuan, layak lamuna syai', walayah tarun, dan tidak mengikuti petunjuk. Jadi ini tadi adalah ilmu, akal itu menghasilkan ilmu. Yang kedua ya tarun, petunjuk, kitab suci Al-Quran. Ya, kayak tadi kan harus berilmu dulu tadi. Yang tadi kata-katanya, latas alni ma laisa laka bihi ilm, jangan tanyakan kepadaku wahai Nabi Nuh apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ya, jadi jangan tanyakan kepada saya sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Ya. Jadi makanya kita harus ini ada mirip dengan ini. Maksudnya harus punya pengetahuan dulu sebelumnya, pengetahuan premis namanya, premis pendahuluan. Kita lihat di sini. Sedemikian percayanya kepada apa yang dari orang tua mereka sampai berbuat buruk pun diikuti. Seperti tadi misalnya menggunting telinganya sapi misalnya. Itu kan melakukan aniaya terhadap hewan. Menyakiti hewan. Wa idza fa'alu fahisyatan,
begitu percaya mereka kepada orang-orang tua mereka, apabila mereka melakukan perbuatan fahsyah, perbuatan keji, lalu mereka berkata, wajadna, kami menemukan alaiha, atasnya, aba'ana, orang-orang tua kami. Jadi wajadna alaiha aba'ana, kami menemukan orang-orang tua kami juga melakukannya, kami cuma ikut saja. Wallahu amara biha, coba lihat, yang fatalnya lagi, dia temukan orang tua melakukannya, tetapi dia membawa nama Allah. Wallahu amara biha, Allah memerintahkan kami, menyuruh kami melakukannya, padahal tidak pernah. Kalau Allah memerintahkan di mana ayatnya? Yaitu di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau ada ayatnya yang bertentangan dengan kebenaran, ya pasti ditambah itu Al-Quran. Ada ayat kitab suci. Contohnya kalau ada kitab suci mengatakan bahwa boleh membunuh selain daripada ras kita. Tidak apa-apa membunuh selain Yahudi atau selain Bani Israel. Ya itu pasti tidak benar. Masa Tuhan menyuruh, kitab suci menyuruh membunuh orang lain yang berbeda ras, berbeda warna kulit. Itu pasti tidak benar. Ya. Pasti tidak benar. Kitab suci itu pasti dibuat-buat, pasti sudah dikarang. Kalau ada kitab suci mengatakan bahwa bunuhlah anak-anak orang Palestina, orang mungkin bukan Palestina namanya di situ, tapi Amalek atau apa gitu, mengatakan bunuhlah mereka, orang tuanya, anak-anaknya, bayi-bayinya pun juga coba ya. Itu pasti bukan kitab suci. Bagaimana kalau berasal dari Allah? Coba lihat kalau dari Allah. Allah katakan dalam surat Al-Maidah, kita sudah lewati, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Itu baru cocok tuh. Saya membunuh satu jiwa apapun juga, tidak melihat rasnya. Saya membunuh satu jiwa, apapun rasnya, agamanya, keyakinannya, bighairi nafsin, tanpa hukuman yang dibebankan kepada orang itu karena orang itu juga membunuh, aw fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka yang bersangkutan seakan-akan sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Bayangkan. Nah, itu baru kitab suci itu. Membunuh satu orang, apapun rasnya, agamanya, ideologinya, kepercayaannya, maka sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Ya, bayangkan. Itu baru kitab suci. Nah, kalau mengatakan bahwa bunuhlah mereka, anak-anak orang tua, ya itu pasti bukan kitab suci itu. Ya, itu pasti dimasukkan unsur-unsur rasisme di dalam kitab suci. Ya, supaya mereka merasa tidak bersalah membunuh orang lain, dan ini yang menyebabkan orang-orang Yahudi di Israel yang melakukan sekarang tidak merasa bersalah. Membunuh orang Palestina, lihatlah sekarang. Begitu kasarnya mereka, demonstran pun juga diperlakukan kasar di Amerika. Jadi luar biasa. Nah, jadi sekarang kemunafikan itu terbongkar. Bahwa mereka berbicara tentang HAM, tentang kebebasan, itu bullshit. Itu bohong semuanya. Ya. Terbukti sekarang begitu yang ada adalah anti Palestina, langsung Netanyahu mengatakan, oh itu adalah antisemit. Setiap orang anti perbuatan kejam orang Israel dianggap antisemit. Ini kan meloncat. Ini namanya mitos. Ya. Namanya mitos. Seakan-akan setiap kejahatan mereka dilawan antisemit. Ya, ini kan adalah strategi jahat namanya. Jadi Allah mereka mengatakan wallahu amara biha. Padahal mana Tuhan menyuruh orang berbuat fahisyah? Ya. Katakan kul, jawablah Muhammad. Allah la ya'muru, tidak mungkin menyuruh, memerintahkan bil fahsyah, berbuat buruk. Coba. Ini fahsyah itu berbuat buruk saja, apalagi kejam. Jadi tidak mungkin Tuhan menyuruh kita berbuat buruk atau kejam. Ya. Jadi jawablah. Inna Allah, tidak mungkin Allah. Ya. Inna Allah la ya'muru, memerintahkan kita berbuat buruk. Jadi Allah tidak mungkin, sungguh Allah tidak mungkin memerintahkan manusia untuk berbuat buruk. Yang ada apa? Di tempatnya dikatakan innallaha ya'muru bil adli, kan gitu. Kalau kita buka surat surat An-Nahl surat 16 ayat 90, di sana dikatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau di sini kan innallaha la ya'muru bil fahsyai. Benar. Yang Allah perintahkan adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
yang Allah perintahkan adalah berbuat adil dan berbuat ihsan. Ataquluna, apakah kalian mengatakan sesuatu? Jadi ataquluna, apakah kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah? Malah tahu kamu tidak punya ilmunya nih. Perhatikan kata-kata ini. Jadi harus berilmu. Tidak boleh menciptakan cerita-cerita dan mitos-mitos. Iya. Biasanya di antara yang suka menciptakan mitos-mitos itu adalah berkaitan dengan kebudayaan dan agama. Ya, itu suka menciptakan mitos-mitos. Jadi sarana mitos yang tidak sedikit itu adalah agama-agama. Jadi taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Makanya untuk mengetahui apakah itu mitos atau tidak, kembali tadi ke atas akal sehat dan petunjuk kitab suci yang benar, yang masuk akal. Ya. Jadi saya kira seperti itu jemaah sekalian, kita balik lagi di sini ya. Makanya dikatakan ini, Qul amara rabbi bil qisti, yang Allah perintahkan adalah berbuat adil ya. Kalau dikatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi kita sudah lihat di sini bahwa mereka ini jelas keliru kalau mengatakan bahwa kami menemukan cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari orang tua kami. Ya, Tuhan mengatakan, apakah mengikuti orang tuanya walaupun orang tuanya itu tidak punya pengetahuan sama sekali, walayah dan tidak mengikuti petunjuk. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita bercermin, muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Alaikum anfusakum. Jadi Tuhan mengatakan, wahai orang beriman, alaikum kewajiban. Kita artikan di sini kewajiban. Alaikum itu kewajiban atas kalian, kewajiban kalian. Anfusakum adalah memperbaiki diri sendiri. Ingat, memperbaiki diri sendiri karena kita tidak bisa memperbaiki orang lain. Jangankan orang lain beneran, orang lain dalam pengertian orang dekat kita, saya nggak bisa. Nabi Nuh tidak bisa memperbaiki istrinya. Nabi Nuh tidak bisa memperbaiki anaknya, tadi kita sudah baca ayatnya. Nabi Nuh tidak bisa memperbaiki istrinya. Siapa lagi? Nabi Muhammad kita tidak bisa memperbaiki pamannya, Abu Lahab. Coba kita lihat. Apa sebabnya? Karena kita tidak bisa memperbaiki orang lain. Yang bisa kita perbaiki adalah diri kita, lalu kemudian menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Makanya kan dikatakan ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Supaya dengan diri kita menginspirasi orang lain melakukan hal yang sama. Jadi tidak bisa kita melakukan terhadap orang lain. Ya. Bagaimanapun berusahanya misalnya Nabi Muhammad kita, ya tidak bisa. Pamannya tetap disebut tabat tiada Abi Lahab. Nabi Nuh tadi dikatakan innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi, wahai Nabi Nuh, seperti itu. Kepada Nabi Lut, ketika azab itu akan datang subuh hari, malam hari, mereka datang, wahai Nabi Lut, kamu pergi. Jangan nengok ke belakang dan tinggalkanlah istrimu. Jangan bawa pergi, biarlah dia di sana. Dia akan ikut dibinasakan. Nah, seperti itu jemaah. Jadi artinya apa, diri kita masing-masing. Ayat lain mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, suatu komunitas, suatu bangsa, suatu negara hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka mengubah diri mereka sendiri, nafs mereka. Makanya Allah mengatakan di sini kewajiban kalian itu adalah diri kalian. Diri kalian. Kalau kita tidak melihat kepada diri kita, kita akan terus-menerus mengulangi kesalahan yang fatal. Maka dikatakan alaikum, kewajiban kalian diri kalian. Kayak berkali-kali kita katakan kalau kita bertanya, malah kita bertanya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. La yadurrukum man dalla idza tadaitum. Mereka tidak bisa menimbulkan mudarat bagi kalian. Tidak akan memudarati kalian
Siapa yang tidak mudarati? Mandal, orang yang sesat. Jadi orang yang sesat itu tidak bisa menimbulkan kemudaratan bagi diri kita. Artinya kesesatan seseorang tidak bisa membuat kita sesat juga, kecuali kalau kita ikuti. Nah itu dia. Kalau kita sudah dapat petunjuk, izah pada itu, ini, apabila kalian sudah dapat petunjuk, izah di sini, apabila kalian sudah dapat petunjuk, ya tidak ada yang bisa. La yadurukum mandallah. Seperti tadi misalnya, ya kekafiran istrinya Nabi Nuh, anaknya tidak membuat Nabi Nuh juga terpengaruh. Bahkan Asia istrinya Fir'aun, bagaimana zalimnya suaminya, ya tidak mempengaruhi istrinya. Ya. Ilallahi marji'ukum. Nah, kita tidak perlu berpikir tentang orang lain dalam kaitannya dengan kok orang itu masih belum dapat petunjuk juga, Pak Ustaz. Ya biarlah mereka menempuh jalannya sendiri. Apa sebabnya? Ilallahi marji'ukum. Kalian semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah. Ilallahi marji'ukum. Kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ilallahi marji'ukum. Jami'a semuanya tanpa kecuali, termasuk Fir'aun, termasuk Namrud. Ya. Siapapun. Dan di sana nanti fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Di sana nanti Allah menjelaskan kepada kalian apa yang kalian kerjakan di dunia. Jadi kata kuncinya di sini adalah diri kita. Marilah kita memperbaiki diri kita. Nabi mengatakan hasibu anfusakum. Hisaplah diri kalian sendiri. Ya, di dalam ayat Al-Quran juga berkali-kali, di ayat lain juga dikatakan berkali-kali tentang pentingnya diri kita masing-masing. Ya. Karena kalau diri kita tidak benar, nanti akan menimbulkan efek-efek, dampak-dampak kepada orang lain. Misalnya kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, itu akan menyakiti orang lain. Tidak bisa menjaga misalnya tangan kita, nanti akan membuat orang lain korban. Ya. Ada orang yang kena pukul misalnya dan sebagainya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka kemudian membuat korban banyak orang. Jadi oleh sebab itulah yang penting harus kita lakukan adalah anfusakum. Jadi ini yang paling penting. Kita salat untuk apa? Untuk memuhasabah diri kita. Kita puasa untuk muhasabah diri kita. Semuanya untuk diri kita. Kalau kita salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, tapi tidak memperbaiki diri kita, ya ini yang disebut dengan fawailul lil musallin. Atau ini yang disebut dengan banyak orang yang baca Quran tetapi hanyalah huruf-hurufnya saja. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya lapar saja didapat. Seperti itu. Mari kita lihat di sini. Ini surat Az-Zariyat, surat 51. Ayatnya 21. Allah berfirman apa? Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian, afala tubsirun, kenapa tidak memperhatikannya? Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian, afala tubsirun, kenapa tidak memperhatikannya? Jadi ingat, jelas sekali lagi-lagi ini dalam diri kita ini. Wa fi anfusikum, dalam diri kalian, kenapa tidak memperhatikan? Jadi jangan melihat orang lain. Kalau kita melihat orang lain, kekurangan orang lain, akhirnya apa yang kita lakukan adalah bertajasus, bergunjing, bergibah, dan sebagainya. Selalu orang lain kita lihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, kenapa kau tidak perhatikan? Apa yang kita lihat dari orang lain, apakah sudah ada pada diri kita? Apa kekurangan yang ada pada orang lain, apa itu tidak ada pada diri kita? Jangan-jangan kekurangan yang ada pada orang lain lebih besar lagi pada diri kita. Oleh sebab itulah marilah kita, kata ayat ini, wa fi anfusikum, di dalam diri kalian, afala tubsirun, kenapa tidak memperhatikan ini? Kamu memperhatikan apa? Maka apakah tidak kamu perhatikan ini? Afala, apakah kamu tidaklah tubsirun, kalian memperhatikan? Bagaimana cara memperhatikannya? Yang muhasabah apa? Pakai akal. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ini surat As-Saffat, surat 37, ayat 138. Wabillaili, dan di tengah malam, afala ta'qilun. Selama ini kakak yang tak berpikir malam hari itu buat salat saja. Padahal ternyata memperhatikan diri kita, menganalisis ini. Ta'qilun itu adalah muhasabah. Muhasabah itu kan pakai akal. Jadi ini yang paling penting Bapak Ibu Jemaah sekalian. Kita bangun malam hari untuk muhasabah terutama. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan malam hari, tidak secara spesifik disebut salat. Disebutkan saja, misalnya menyibukkan diri pada malam hari, atau misalnya qumil lail, bangunlah di malam hari. Nggak ada kata-kata qumil lail summa salat, nggak ada kata begitu.
boleh salat, bahkan bagus, tetapi ingat tujuan utamanya adalah afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akal. Jadi di malam hari kenapa tidak melakukan muhasabah. Wabillaili afala taqilun, dan di malam hari kenapa tidak menggunakan akal. Jadi mirip tadi yang ini nih. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kalau di sini wabillaili afala taqilun, mirip sekali ayatnya. Kalau ini tadi adalah afala tubsirun, kalau di sini afala taqilun. Ya. Di malam hari, apa yang kita lakukan di malam hari? Ya, fi anfusikum, melihat diri kita, ya. Menganalisis diri kita, memuhasabah diri kita. Wabillaili afala taqilun. Nah, kalau kita misalnya baca misalnya salat tahajud, itu tidak disebut salat tahajud, dikatakan saja wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajudlah. Tidak katakan salat tahajud. Jadi intinya adalah bahwa di malam hari itu kalau toh kita salat, kita gunakan ayat-ayat yang kita baca sebagai alat untuk melakukan muhasabah atas diri kita. Karena tujuan utamanya apa? Wabillaili afala taqilun. Di malam hari kenapa tidak menggunakan akalnya? Kenapa tidak menganalisa jiwanya, dirinya, supaya berubah dan berubah. Kalau tidak orang berubah, ya usia bertambah tetap tidak berubah ke kanak-kanakan, childish. Bahkan ada yang masih orang tua masih infantilis namanya, ke jiwanya masih seperti bayi, ya, ke kanak-kanakan namanya. Jadi afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akalnya? Ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian berbahagia, ayat 105. Jadi ayat 105 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, kewajiban kalian diri kalian, la yadurrukum man dalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mohon maaf karena faktor kesehatan, jadi kita tidak ada tanya jawab dulu malam ini Pak Bu ya. Ya, ini lehernya sudah sangat gatal rasanya. Dan nanti insya Allah kalau ada pertanyaan nanti pada hari Senin kalau sudah agak kesehatan sudah agak bagus, kita diskusikan. Jadi nanti isi daripada atau pembahasan di ayat 100 sampai 105 ini, kalau ada catatan yang ingin ditanyakan nanti kita tanyakan nanti insya Allah pada hari Senin yang akan datang. Bila Allah SWT memanjangkan usia kita, memberikan kepada kita kesehatan. Insya Allah jemaah sekalian terbaik, kita jumpa pada hari Senin yang akan datang untuk pertemuan kedua setelah bulan suci Ramadan untuk tafsir Al-Quran. Jadi malam ini kita bahas sampai 105. Nanti pada hari Senin adalah 106 sampai 110. Jadi hari Rabu depan kalau kita tidak ada arah lintang akan selesai surat Al-Maidah, dan berarti hari Jumatnya nanti kita ketemu dengan surat baru, yaitu surat yang ke-6, surat Al-An'am. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Waalaikumsalam. cepat sembuh, Ustaz.